Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, bertemu lagi dengan saya Sela dan teman saya Kakak Lili Andayani. Kita sekarang di episode Sukopodia Sukomanunggal Podcast Mania. Oke, episode kali ini kita akan membahas mengenai PP 55 tahun 2022. Wah, pada penasaran kan mengenai PP 55? Nah, PP 55 ini adalah perubahan dari PP 23 tahun 2018. Oke Kak Lili, kita akan mungkin membahas satu persatu Kak Lili ya secara detail agar kawan pajak semuanya dapat lebih memahami mengenai PP 55 tahun 2022. Oke, baik Kak Sela. Siap. Kita bahasnya PP 55 Kak ya, tapi kita khususkan PP 55 ini kan tentang PPH nih Kak ya. Oke. Secara luas, tapi kita di episode kali ini kita khususkan mengenai hubungannya dengan PP 23 2018. Nah, di luaran sana Kak Sela, wajib pajak heboh nih ya, ditanyakan apakah PP 23 dicabut nih Ataukah mungkin diperpanjang? Nah, ternyata PP 23 memang benar dicabut dengan terbitnya PP 55 2022. Dicabut ini ada nggak sih perubahan yang mendasar atau yang berubah dari PP 55 dari ketentuan yang sebelumnya yang PP 23? Secara umum Kak Sela, tidak ada perubahan yang mendasar. Berarti garis besarnya itu perubahannya tidak signifikan ya Kak ya sebenarnya. Perubahannya. Jadi dari subjeknya tidak ada perubahan. Dari objeknya tidak ada perubahan. Dari tarifnya juga tidak berubah. Jangka waktu pemanfaatan juga tidak ada perubahan. Jadi dari subjek, objek, tarif dan jangka waktu tetap sama ya Kak, tidak ada perubahan. Mungkin sedikit kita review ya aja ya Kak ya. Mungkin ada penambahan mungkin Kak di PP 55 ini. Yang pertama subjeknya nih Kak. Subjeknya apa sih? PP 23 berubah menjadi PP 55 tidak berubah, yaitu subjeknya adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran usaha tertentu. Nah, peredaran usaha tertentu ini dimaksud apa? Peredaran usaha yang tidak melebihi 4,8 M. Siap. Yang kedua nih, yang tidak termasuk objek dari PPH ini itu apa saja? Yang dikecualikan ya Kak ya? Betul sekali, yaitu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya nih Kak, penghasilan yang diterima oleh praktek dokter. Terus kemudian mungkin jasa agen properti. Betul. Notaris, artis, pengacara dan lain sebagainya. Ini tidak termasuk yang dimaksud di objek PPH final itu. Berarti ini yang dikecualikan dari objek PP 55 ini ya. Kalau seperti kita kan artis dadakan nih Kak, berarti tidak bisa memanfaatkan PPH final ini Kak. Siap. Kemudian jangka waktu pemanfaatan dari wajib pajak OP dan badan. Orang pribadi 7 tahun Kak Sela, tidak ada perubahan. Badan ini dibagi menjadi 2, PT dan selain PT. Kalau PT berhak memanfaatkan selama 3 tahun, kalau selain PT 4 tahun Kak Sela. Nah, selain PT ini apa saja Kak Sela? Ada mungkin firma, yayasan, koperasi, benar. Nah, tambahan di PP 55 ini ada 2 badan usaha yang sebelumnya tidak diatur di PP 23 Kak Sela. Yaitu BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan PT Perseorangan. Berarti ini tambahan PP 55 ini adalah 2 badan usaha ya Kak ya. Badan usaha yaitu selain PT yang berhak memanfaatkan PP selama 4 tahun. Berarti itu adalah PT Perseorangan sama BUMDes. Nah, ini tuh berlakunya mulai kapan ya Kak ya? Nah, jangka waktu pemanfaatan PP 23 pemanfaatan PPH final ini adalah sejak tahun pajak wajib pajak tersebut terdaftar. Kalau merujuk mundur di PP 23 berarti sejak wajib pajak terdaftar, atau kalau terdaftar sebelum 2018 berarti sejak tahun 2018. Atau kalau misalnya terdaftar setelah 2018 berarti ya sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar tersebut. Kemudian yang diatur berbeda atau khusus untuk BUMDes dan PT Perseorangan ini Kak. Kan ada BUMDes dan PT Perseorangan yang
yang terdaftar Terdaftarnya sebelum tahun 2022 nih Kak. Iya. Jadi sejak pemberlakuan PP pemanfaatan 55 PP 55 ini adalah sejak tahun pajak 2022. Oke, berarti untuk BUMDes dan PT Perseorangan Yang itu terdaftar sebelum walaupun 2022 terdaftar, itu tetap dihitungnya PP Sejak 55 adalah sejak tahun 2022. Nah, kalau pemberlakuan untuk PT yang badan usaha itu bukan perorangan Kak ya. Dan misalnya CV itu apakah berlaku juga perpanjangan? Misalnya nih, saya mempunyai PT, saya terdaftar di tahun 2018. Oke. Jangka waktu saya adalah 3 tahun. 18, 19, memanfaatkan 20. ini kan Kak. 20 sudah habis nih Kak Sudah ya. habis. Nah, PP 55 terbit Baru tahun 2022. Nah, apakah ini saya memulai lagi dari nol juga? 2022, 23, 24 atau gimana nih Kak? Oke. Dalam hal seperti cerita Kak Sela tadi, jangka waktunya tidak berubah Kak, tidak ada perpanjangan. Jadi saat wajib pajak di 2022 tidak memenuhi sebagai wajib pajak yang dimaksud di PP 55 ini, berarti ya tidak memenuhi. Jadi ya tidak ada perpanjangan jangka waktu. Oh, berarti tetap berakhir di tahun 2020 ya Betul. pajak-pajak semua. Jadi jangan keliru. PP 55 ini bukan memperpanjang jangka waktu untuk menggunakan PPh final ini. Betul sekali Kak Sela. Terus kemudian Kak Lili, untuk kita untuk bisa menggunakan PP 55 atau PP 23 ini, apakah langsung bisa menggunakan ataukah dokumen atau perlu dokumen-dokumen tertentu untuk bisa menggunakan PP 23 atau PP 55 ini? Oke. Jadi gini Kak Sela, dalam hal wajib pajak memenuhi sebagai wajib pajak PP 23, wajib pajak tinggal mencetak atau tinggal memilih atau mengajukan secara online surat keterangan PP 23 Kak Sela. Wajib pajak dapat mengajukan sendiri secara mandiri melalui akun DJP online wajib pajak semuanya di menu KSWP Kak. Jadi nanti tinggal memilih di KSWP ada surat keterangan PP 23. Nah, dari surat keterangan PP 23 tersebut sudah jelas terpampang nyata Kak Sela. Masa berlakunya Kak ya. Berlakunya. Jadi sepanjang memenuhi omset tidak melebihi 4,8 itu berlaku sampai dengan tanggal yang tersebut pada surat tersebut Kak Sela. Oke, berarti ini lebih mudah ya Kak ya. Betul sekali. Oke, Kak, kalau misalnya ini tiba-tiba di pertengahan saya ini pengen berubah nih Kak dari tarif PP 23 pengen menjadi tarif umum. Oke. Kemudian lagi saya galau lagi nih Kak, pengen berubah lagi menjadi tarif PP 23 atau PP 55. Apakah boleh seperti itu ini? Oke, misalnya nih Kak Sela bentuk orang pribadi ya. Orang pribadi terdaftarnya anggaplah 2018 nih Kak ya. 18 berlaku 7 tahun nih Kak sampai 2026. 24. Oh, sampai dengan 2024. Sampai 2024 Kak Sela masih berhak sepanjang omsetnya di bawah 4,8 tadi ya masih berhak memanfaatkan tarif 0,5%. Nah, kemudian di tahun 2023 nih ya. Kak Sela dengan pertimbangan tertentu, alasan tertentu, kemudian aku kayaknya lebih enak pakai tarif umum deh gitu ya. Kak Sela bisa, Kak Sela dapat mengajukan perubahan menggunakan tarif umum PPh. Pengajuannya gimana? Pengajuannya tetap secara online juga, secara mandiri di DJP online tinggal memilih menggunakan tarif umum PPh. Berarti pemberitahuannya di Betul, DJP online juga Kak ya. Nah, kemudian berlakunya kapan? Apakah saat aku mengajukan itu, pemberitahuan saat itu sekarang langsung berlaku atau bagaimana? Nah, untuk perubahan tarif ini berlakunya adalah untuk tahun pajak berikutnya. Oh, berarti kalau mengajukan pemberitahuannya tahun ini 2023 baru bisa menggunakan di tahun 2024. Berarti nggak ujuk-ujuk berubah ya Kak ya? Jadi di tahun 2024 baru menggunakan tarif umum PPh. Nah, kemudian nanti Kak Cela cerita, saya galau lagi nih, saya mau berubah ke tarif Maklum Kak, saya suka galau. Itu tidak boleh Kak. Itu dilarang seperti itu Kak. Iya, jadi saat wajib pajak sudah memilih menggunakan tarif umum PPh, maka tidak bisa kembali lagi memilih menggunakan tarif PPh final. Oke. Jadi kalau sudah menggunakan tarif umum tidak boleh balik ke belakang. Betul sekali Kak. Balik ke mantan boleh nggak Kak? Boleh. Seperti itu? Oke, siap. Oke Kak, kalau misalnya cara membayarnya nih Kak,
Apakah kita setor sendiri atau bagaimana nih Kak? Oh iya, tadi ada yang lupa ya Kak ya. Iya. Kita udah bicara tarif, bisa objek, subjek, kita lupa nih Iya. cara pelunasannya. Gimana? Tadi kan kita sudah tahu nih ya, KPPH final tarifnya 0,5% kali omset nih Kak. Nah, cara pelunasannya bagaimana? Cara pelunasannya ada 2 cara, yaitu dengan setor sendiri atau dipotong atau dipungut. Nah ini nih yang mau saya tanyakan Kak, mengenai dipotong sama dipungut nih Kak. Nah, misalnya nih kalau setor sendiri berarti saya misalnya jualan sebagai pedagang eceran, omset di atas 500 juta tadi yang sebutkan ya. Kemudian dikenai saya sudah waktunya bayar 0,5% nih. Jadi saya setor sendiri 0,5% kali omset saya di bulan itu. Nah, tapi kemudian ternyata saya juga melakukan penyerahan barang maupun jasa ke pemotong atau pemungut nih. Kemudian pemotong pemungut tanya, kamu punya suket PP 23 enggak? Misalnya saya bilang, saya punya suket PP 23. Nah, sebagai pemotong atau pemungut, maka akan menerbitkan pemotongan atau pemungutan PPh final ini Pak Kak Sela. Jadi tarifnya tetap 0,5% yang dianggap sebagai bagian dari pelunasan kewajiban PPh final atas transaksi omset di Kak Sela tersebut. Oke, berarti saya tidak perlu membayar lagi ya Kak ya 0,5% atas transaksi tersebut ini jadi gitu. tidak double Kak. Jadi intinya sebagian disetor sendiri, sebagian dipotong atau dipungut. Ya, yang saya peroleh nih Kak, soalnya udah dipotong nih, saya mendapatkan apa nih Kak dari pemotong atau pemungutnya itu? Dapat bukti pemotongan Kak Sela dapat ya. bukti ya Kak ya. Bukti pemotongan PPh final. Nah, kalau dapat bukti pemotongan seperti itu, apakah harus saya laporkan juga ataukah yang laporkan adalah pemotong atau pemungutnya Kak? Betul, dalam hal kita sebagai wajib pajak yang dipotong atau yang memperoleh bukti potong, kita tidak perlu melakukan pelaporan Kak Sela. Jadi disimpan aja nanti sebagai dokumen kelengkapan di SPT tahunan. Nah, yang melaporkan ini adalah pemotong atau pemungutnya melalui mekanisme atau melalui e-Bupot unifikasi Kak Sela. Terus kemudian tadi kan Kak Lili kan membahas mengenai 500 juta nih Kak. Betul. Tapi kayaknya tadi belum membahas mengenai itu 500 juta itu 500 Kak. juta. Nah, ini itu atas apa Kak ya 500 juta ini? Apakah diskon untuk UMKM itu mungkin agar berkembang perekonomian di Indonesia atau bagaimana nih Kak? Kok kayaknya bahasa saya tinggi sekali nih Kak sepertinya. Jadi di PP 55 ini ada fasilitas Kak, fasilitas khusus untuk wajib pajak orang pribadi Kak Sela. Oke, stimulus itu Kak? Ya, tujuannya untuk supaya tarif pajaknya lebih rendah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi menjadi semakin meroket. Oke. Jadi untuk khusus wajib pajak orang pribadi ada fasilitas 500 juta pertama tidak dikenai PPh final 0,5%. Jadi misalnya Kak Sela nih punya cabang 15. Dari di bulan 1, di bulan 2, bulan 3 dari keseluruhan omset itu belum mencapai 500 juta. Berarti semua cabang tidak perlu bayar Kak Sela. Wow, enak sekali Kak ya. Saat keseluruhan omset sudah mencapai 500 juta, nah di saat itulah wajib bayar PPh final 0,5%. Berarti sudah dapat omset tidak kena pajak 500 juta, bayarnya pun juga rendah Kak ya, 0,5%. Nah ini itu apakah berlaku untuk wajib pajak badan atau cuman orang pribadi aja nih Kak? Atau PT perseorangan boleh kan? Kan sama-sama perseorangan Kak? Ini tadi diaturnya khususon Kak. Khususon untuk wajib pajak orang pribadi saja. Jadi wajib pajak badan walaupun bentuknya PT, CV, PT perseorangan tidak berhak atas fasilitas 500 juta ini. Nah Kak Lili, kadang-kadang kan kita itu kan sebagai wajib pajak kan sudah dapat suket PP 23. Terus kita juga masih pengen lagi minta SKB PP pasal 23 atau 22 atau 22 impor. Nah, itu apakah boleh seperti ini? Gitu Kak. Jadi SKB surat keterangan bebas Kak ya. Jadi mungkin kita akan bicara tentang kesaktian suket PP 23 Kak ya. Sakti Mandraguna Kak ya. Suket ini adalah surat yang sakti yang mengalahkan atau menggantikan itu SKB PPh 22, PPh 23, PPh 22 impor. Jadi saat wajib pajak memiliki suket masih memenuhi sebagai wajib pajak PP 23, maka tidak perlu
mengajukan SKB. Karena Oke. lawan transaksi memotongnya adalah PPh final. Final. Berarti konco pajak yang udah punya suket PP23 tidak perlu untuk mengajukan lagi permohonan SKB. Betul sekali. Kak PP Sela. pasal 22, 23 ataupun 22 impor. Oke. Lengkap sekali Kak ya. Udah ya, Sudah. Kak? Ini apakah ada yang mau ditambahkan untuk konco pajak semuanya? Sepatah dua patah kata gitu Oke, Kak, atau baik. berpatah-patah mungkin. Jadi tetap untuk konco pajak tentunya tetap semangat, sehat selalu. Jangan lupa melakukan kewajiban perpajakan secara benar. Kita Oke, aja. benar dan tepat dan tidak telat ya Kak ya. Betul sekali. Oke, konco pajak, bagaimana episode kali ini? Sungguh menggairahkan ya sepertinya ya. Oke, terima kasih untuk konco pajak semuanya yang telah menonton video kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.